harus mengerjakan semua ini, namun tidak habis akal gitu kan sang kuryang. Akhirnya sang kuryang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kembali sebuah kisah mengenai salah satu legenda yang sangat terkenal yang berasal dari Jawa Barat. Ayo, mungkin semua teman-teman di sini udah nggak aneh dengan kata Tangkuban Perahu. Kata Tangkuban Perahu tersebut kalau di bahasa Sunda itu bisa diartikan dengan parahu anu nangkub, atau kalau di bahasa Sunda. Kalau di bahasa Indonesia kan perahu yang nengkurep. Iya, nengkurep. Jadi posisinya gitu. Nengkurep gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu nih kisah dari Tangkuban Perahu ini, atau masih ada yang bertanya-tanya, atau bahkan sama sekali belum tahu mengenai kisah ini. Kenapa nih perahu ini bisa nangkup gitu posisinya? Kenapa bisa tengkurap? Ya, simak ceritanya. Cerita ini dimulai dengan sebuah kisah dari kahyangan, di mana kahyangan tersebut ada dewa dan dewi yang mungkin telah melakukan kesalahan yang amat fatal sehingga mereka tidak bisa diampuni oleh kahyangan tersebut. Dan akhirnya kahyangan memerintahkan mereka untuk turun ke bumi, melakukan sebuah pertapaan permohonan ampun supaya mereka bisa kembali lagi seperti semula, di mana mereka saat diturunkan ke bumi tidak sebagai wujud sang dewa ataupun dewi, akan tetapi menjadi jelmaan sebuah hewan, di mana sang dewa menjelma menjadi seekor anjing yang sudah kita kenal dengan sebutan nama Tumang. Sedangkan sang dewi, beliau berubah menjadi jelmaan babi hutan yang biasa kita kenal dengan nama Celeng Wanyunyang. Celeng Wayungyang. Dan di suatu hari ada seorang raja Sunda yang sedang memasuki hutan tersebut untuk berburu, di mana raja tersebut bernama Prabu Sungging Purbankarang. Di tengah perburuan tersebut, sang raja ingin membuang air kecil, yang dimana beliau langsung mengistirahatkan seluruh pasukannya, dan raja pun pergi ke semak-semak untuk membuang air kecil. Tanpa beliau sadari, air maninya tersebut tertampung di sebuah batok kelapa, dan setelah selesai beliau langsung melanjutkan kembali perburuannya. Dan tanpa disadari, ternyata di sekitaran semak-semak tersebut ada Celeng Wanyunyang yang sedang mencari mata air untuk melepas dahaga setelah melakukan pertapaan, di mana tanpa berpikir panjang, ketika Celeng Wanyunyang melihat batok kelapa terisi air, diminumlah itu air yang di batok kelapanya. Dan dengan ajaibnya, mungkin ajaib itu disebabkan karena beliau adalah dewi mungkin sebelumnya, Celeng Wanyunyang hamil dan melahirkan pada saat itu juga. Jadi nggak selang berhari-hari atau berjam-jam gitu, enggak. Jadi pada saat selesai minum, beliau langsung hamil dan langsung melahirkan pada saat itu juga. Kagetlah Celeng Wanyunyang juga, harus bagaimana ini? Karena untuk saat ini beliau adalah seekor babi gitu, gak bisa ngurus bayi manusia kayak gini gitu. Dan akhirnya ditinggalkanlah bayi tersebut karena Celeng Wanyunyang meyakini kalau misalkan nanti akan ada yang mengambil bayi tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian raja yang dari kejauhan tuh, udah jauh nih lagi berburu, mendengar suara tangisan seorang bayi. Disamperinnya itulah sumber suaranya itu. Dan udah disamperin, ternyata benar di tengah hutan itu ada seorang bayi mungil dan cantik sedang menangis tanpa ada orang tua atau siapapun di sekitarnya. Dan akhirnya karena merasa iba, raja membawa bayi tersebut ke keraton dan diadopsi olehnya seperti anak sendiri dan diberi nama Rarasati atau yang biasa kita kenal dengan Dayang Sumbi. Nah, gitu awal mula kisahnya sampai Dayang Sumbi nih. Hari demi hari, waktu pun telah berlalu.
Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita. Bahkan ya, kecantikannya itu udah terkenal kemana-mana. Sampai-sampai nih, raja-raja dan para pangeran itu datang ke kerajaan untuk mempersunting Dayang Sumbi ini. Bahkan mereka saking berebutnya menyatakan peperangan antar kerajaan karena mereka bener-bener udah ngefans lah gitu sama Dayang Sumbi. Tapi semuanya ditolak sama Dayang Sumbi karena emang membuat kekacauan yang gak perlu lah gitu mungkin menurut Dayang Sumbi itu. Dan akhirnya dengan situasi yang seperti itu, ada suatu momen di mana Dayang Sumbi udah capek, udah mumet dengan semuanya. Dayang Sumbi pun beristirahat, melakukan rutinitas kesenangannya yaitu menenun. Saat itu Dayang Sumbi memang karena sedang tidak fokus, karena sedang lemes, karena dengan galaunya gitu, benangnya tersebut jatuh dan menggelinding keluar istana. Sedangkan Dayang Sumbi tidak bisa mengambilnya karena Dayang Sumbi adalah seorang putri dan tidak bisa keluar istana tanpa izin dari ayahandanya. Maka dari itu Dayang Sumbi yang benar-benar udah capek, udah lelah, akhirnya beliau mengambil sumpah seperti ini. Begini bunyinya: barang siapa yang bisa menemukan benang saya dan membawanya kembali padaku, benang saya padaku. Siapapun juga yang bersedia mengambil peralatan tenunku yang terjatuh, seandainya lelaki, itu akan aku jadikan suami, sedangkan bila itu perempuan, akan aku jadikan saudara. Dan ternyata Tumang mendengar sumpah tersebut, yang dimana Tumang langsung mencari dan menemukan benang tersebut, dan dibawalah benang tersebut ke Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang senang tapi dikejutkan oleh kenyataan bahwa benang tersebut dibawa oleh Tumang, yang dimana Dayang Sumbi harus menepati sumpahnya untuk menikah dengan Tumang. Lalu Dayang Sumbi melaporkan semua yang telah dialaminya kepada sang raja. Sang raja yang sangat marah mendengar pernyataan tersebut, lalu memerintahkan Dayang Sumbi dan Tumang untuk pergi ke pengasingan sebagai bentuk hukuman karena telah membuat malu sang raja. Lalu Dayang Sumbi pun dan Tumang pergi ke hutan untuk menerima hukumannya. Dan di mana hari-hari tersebut membuat Dayang Sumbi benar-benar udah menerima bahwa Tumang adalah pasangannya. Hari demi hari mereka lalui sampai tibalah di malam bulan purnama. Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa di setiap malam bulan purnama Tumang akan berubah wujud ke wujud aslinya. Di mana Dayang Sumbi ketika melihat perubahan tersebut sangat terkejut karena melihat seekor anjing yang berubah menjadi seorang pria yang gagah, ganteng, pokoknya berwibawa dan lain-lainnya gitu. Melewatlah Dayang Sumbi dan di situ akhirnya mereka meresmikan pernikahannya. Tidak lama dari itu mereka dikaruniai seorang putra yang sekarang kita kenal sebagai Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif, semangat, ceria, dan patuh pada orang tuanya. Namun di sini Sang Kuryang belum mengetahui ya bahwa Tumang itu adalah ayahnya. Karena ya mungkin belum waktunya kali ya, kalau kata Dayang Sumbi masih kecil lah gitu, masih anak-anak bocah gitu kan. Dikasih tahu kalau Tumang itu ayahnya, atau kan nanti bertanya-tanya atau riuh lah gitu istilahnya. Sampai pada suatu ketika Dayang Sumbi sangat mengidam-idamkan untuk memakan hati menjangan. Menjangan itu rusa. Dan bilanglah kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang sebagai anak yang patuh dan semangat mengucapkan, "Siap, Bu." Berangkatlah Sang Kuryang bersama Tumang ke hutan untuk mencari menjangan. Hari pun semakin gelap, namun Sang Kuryang dan Tumang tidak menemukan satupun hewan buruan, sehingga mereka pun benar-benar putus asa dan Sang Kuryang memutuskan untuk istirahat. Namun tidak lama dari itu Sang Kuryang mendengar suara dari semak-semak, yang dimana ternyata di situ ada seekor babi hutan. Dan Sang Kuryang pun segera memerintahkan Tumang untuk menangkap babi hutan tersebut. Namun saat dikejar oleh Tumang mengenali bahwa babi hutan tersebut bukanlah babi hutan biasa, melainkan jelemaan dari Celeng Wayungyang, sehingga membuat Tumang tidak ingin menangkapnya dan berusaha untuk menyelamatkannya. Karena Tumang tidak ingin Sang Kuryang membuat kesalahan karena telah membunuh neneknya sendiri. Karena seperti di awal cerita, Celeng Wayungyang adalah jelemaan dari ibunya Dayang Sumbi.
Dan sampai pada akhirnya Celeng Wayung yang berhasil melarikan diri. Lihat Tumang yang tidak melakukan apapun, Sang Kuryang pun tidak tinggal diam. Sang Kuryang memanah babi hutan tersebut, namun tetap dihadang oleh Tumang, sehingga membuat Celeng Wayung yang itu benar-benar pergi dan tidak terburu sama sekali. Sang Kuryang yang merasa kesal nih pada Tumang karena Tumang dianggap tidak mematuhi perintahnya. Akhirnya Sang Kuryang menakut-nakuti Tumang dengan menarik anak panahnya kepada Tumang. Namun, anak panah tersebut terlepas dari tangannya dan mengenai Tumang hingga tewas. Di situ Sang Kuryang yang benar-benar gak tahu harus berbuat apa, sedih, kecewa, panik juga. Benar-benar, aku gak tahu harus gimana ini. Namun Sang Kuryang lama-kelamaan teringat bahwa dia sudah berjanji pada ibunya untuk membawakan hewan buruan. Yang akhirnya hati Tumang diambil oleh Sang Kuryang, dijadikan hasil buruan. Dibawa pulanglah itu hatinya Tumang, diberikan pada Dayang Sumbi. Karena saking senangnya Dayang Sumbi, tidak menanyakan ini hati apa dan langsung dibawanya lah ke dapur, dipasak itu dan dihidangkan, lalu dimakan bersama-sama itu hatinya si Tumang. Setelah hampir beres makan, Dayang Sumbi baru inget, lah kenapa tadi aku tidak melihat Tumang gitu kan. Nanyalah ke Sang Kuryang, mana Tumang, panggil coba kita kasih makan nih Tumang gitu kan. Di situ Sang Kuryang yang masih polos gitu kan, masih mengelak awal-awalnya, namun akhirnya Sang Kuryang sendiri yang mengakui bahwa hati yang mereka makan itu adalah hatinya si Tumang. Di situ otomatis Dayang Sumbi shock lah, shock bercampur amarah, bercampur segalanya gitu, yang membuat Dayang Sumbi bergegas kembali ke dapur untuk mengambil sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa. Dipukulkanlah itu batok kelapa ke kepalanya Sang Kuryang sampai berdarah dan melontarkan kata-kata yang kasar yang sehingga membuat Sang Kuryang merasa ketakutan. Ngibrit lah tuh ke Sang Kuryang ke dalam hutan lagi, yang entah kemana Sang Kuryang larinya. Di situ Dayang Sumbi yang hanya bisa menangis karena di saat bersamaan beliau kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, dan benar-benar gak nyangka kalau dia tuh udah memakan hatinya suaminya gitu kan. Disitulah Dayang Sumbi benar-benar sangat sedih. Namun ketika sedih dan amarahnya sudah sedikit mereda, Dayang Sumbi kembali mengingat dan mencari Sang Kuryang ke tengah hutan, namun tak kunjung ditemukan. Dipanggil-panggil gak nyaut. Akhirnya Dayang Sumbi benar-benar putus asa dan bertapaklah beliau di sebuah goa, di mana di tapak tersebut Dayang Sumbi meminta pada Sang Hyang Tunggal untuk dipertemukan lagi kelak dengan anaknya. Dan sebagai pengorbanan, Dayang Sumbi pun hanya akan memakan sayur-mayur yang mentah. Dan Sang Hyang Tunggal yang merasa senang dengan ketulusannya Dayang Sumbi, akhirnya memberikan anugerah pada Dayang Sumbi bahwa Dayang Sumbi akan tetap awet muda sampai akhir hayatnya. Terus nasib Sang Kuryang gimana? Nah, Sang Kuryang yang habis dipukul sama emaknya itu lari kan terbirit-birit, yang dia juga lari entah harus kemana, hanya benar-benar ingin menghindari amarah dari emaknya itu. Tanpa sadar beliau telah pergi sejauh-jauhnya, benar-benar dari kampung, dari hutan ini, dari hutan yang mereka tinggal itu benar-benar jauh sampai ke arah timur. Dia itu benar-benar sampai ke timur, tapi karena pendarahan yang dia alami dari kepalanya itu loh, akhirnya Sang Kuryang tidak sadarkan diri, lalu diselamatkan oleh seorang petapa sakti di daerah situ dan dirawatnya lah hingga beranjak menjadi dewasa. Namun tidak sampai di situ aja, Sang Kuryang terus berkelana untuk menambah ilmu dan kekuatan. Sampai akhirnya Sang Kuryang benar-benar tidak sadar kalau dia telah kembali ke hutan atau perkampungan di mana dia telah menghabiskan masa kecilnya. Dan di situ loh, bener Sang Kuryang dipertemukan lagi dengan ibunya. Cuman di sini posisinya Dayang Sumbi benar-benar tidak mengenali Sang Kuryang, karena yang dia ingat tuh wajah kecilnya aja gitu. Gak tahu kalau sekarang udah sampai sebesar apa, gak tahu wujudnya kayak gimana. Begitupun Sang Kuryang yang benar-benar
nggak tahu kalau misalnya Dayang Sumbi itu ibunya, karena kan Dayang Sumbi memiliki anugerah kalau dia akan awet muda sampai kapanpun, sehingga Sang Kuryang benar-benar masih terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi ini. Dayang Sumbi lagi, Sang Kuryang pun mendekati Dayang Sumbi lah gitu, dan Sang Dayang Sumbi pun ternyata emang tertarik juga nih sama Sang Kuryang, karena kan Sang Kuryang itu terkenal dengan sakti, jujur, pokoknya idaman banget lah gitu. Namun mereka sama-sama di sini tidak ngeh sama sekali gitu. Sampai di mana suatu ketika, di saat Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sedang bermanja, yang dimana Sang Kuryang tidur di pangkuan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang mengelus rambut Sang Kuryang tiba-tiba dikejutkan dengan bekas luka yang membuat Dayang Sumbi teringat kejadian masa lalu, di mana Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dan posisinya sama persis seperti bekas luka yang dimiliki Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi menanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang yang dengan senang hati menceritakan kejadiannya saat dia masih kecil. Dan Dayang Sumbi pun yang mendengar cerita tersebut benar-benar sangat dikejutkan dengan cerita Sang Kuryang tersebut. Dayang Sumbi yang merasa shock namun senang ketika mendengar cerita Sang Kuryang tersebut, karena kan ini anak yang dia cari-cari selama ini loh gitu, ketemu gitu kan. Terus memberitahu pada Sang Kuryang bahwa Sang Kuryang itu adalah anak dari Dayang Sumbi yang selama ini dia cari-cari gitu kan. Namun di situ Sang Kuryang tidak percaya nih pada Dayang Sumbi, karena menurut logika Sang Kuryang gak mungkin kalau Dayang Sumbi itu emaknya itu secantik ini gitu kan, masih muda gitu. Karena Sang Kuryang benar-benar gak percaya lah gitu kan. Dayang Sumbi udah menjelaskan berkali-kali bahwa Dayang Sumbi mendapatkan anugerah, Dayang Sumbi ini itu. Sang Kuryang tetap dibutakan oleh perasaannya pada Dayang Sumbi, yang dimana udah benar-benar jatuh cinta nih, sampai mau nikah nih mereka berdua. Sang Kuryang tetap ke Dayang Sumbi yang udah gak bisa mengatakan apapun, akhirnya memikirkan cara untuk memustahilkan hubungan ini, yang dimana Dayang Sumbi pun meminta 2 tantangan pada Sang Kuryang. Dan jika Sang Kuryang bisa memenuhi 2 tantangan tersebut, maka Dayang Sumbi akan bersedia menikah dengan Sang Kuryang. Dan dimana tantangan itu, yang pertama adalah Dayang Sumbi ingin dibuatkan sebuah perahu untuk nanti mereka berbulan madu di perahu tersebut. Dan yang kedua, Dayang Sumbi ingin dibuatkan sebuah telaga, di mana telaga tersebut harus dibendung dari sungai Citarum. Sang Kuryang tanpa berpikir panjang, dia menyanggupi semua tantangan tersebut. Ya istilahnya oke lah demi kamu gitu kan. Akhirnya pergilah Sang Kuryang untuk memulai tantangan tersebut, yang dimulai dengan membuat sebuah perahu, di mana perahu tersebut menggunakan pohon besar, yang dimana tunggulnya tersebut diambil dan disimpan di sebelah timur, dan tunggul tersebut berubah menjadi gunung Tunggul. Tunggul itu pangkalnya berubah menjadi gunung Tunggul, dan ranting-ranting yang gak kepakainya itu ditumpukan di sebelah barat, yang akhirnya sekarang dikenal sebagai Gunung Burangrang. Ketika hampir beres menyelesaikan perahu itu, Sang Kuryang baru memikirkan bahwa benar-benar mustahil kalau misalkan aku harus mengerjakan semua ini. Namun tidak habis akal gitu kan Sang Kuryang. Akhirnya Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kekuatannya dan memanggil para juri atau makhluk halus untuk membantu pekerjaan yang tersebut, dan Sang Kuryang memerintahkan mereka untuk mengerjakan 2 pekerjaan tersebut, yang dimana makin sini makin cepet beresnya, hampir beres lah gitu. Dayang Sumbi pun dari kejauhan yang memantau benar-benar kaget gitu, karena benar-benar Sang Kuryang bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Karena Dayang Sumbi yang benar-benar takut kejadian ini terjadi, akhirnya Dayang Sumbi pun berdoa pada Sang Hyang Tunggal untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang ini, karena bagaimanapun ini salah menurut Dayang Sumbi. Setelah Dayang Sumbi berdoa, akhirnya Dayang Sumbi pun pergi ke sebelah timur untuk membentangkan kain boy hasil karyanya. Kain boy itu kain sutra hasil tenunannya. Dibentangkannya itu agar seperti cahaya gitu, agar menyerupai terbitnya fajar. Tak hanya itu, Dayang Sumbi memukul aluk kelesung berkali-kali yang membuat ayam pun mulai berkokok. Para juri yang mendengar ayam berkokok mengira matahari mulai terbit.
Kaburlah mereka meninggalkan semua pekerjaan yang hampir beres. Dan Sang Kuryang yang merasa kesal karena gagal memenuhi tantangan dari Dayang Sumbi pun menendang perahunya ke arah utara sampai perahu itu telungkup. Dan yang sekarang kita kenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Masih kesal juga nih Sang Kuryang menjebol telaga yang hampir beres itu dengan ditariklah sumbatan batu besar dan dilemparkanlah sumbatan batu tersebut ke arah timur. Batu tersebut berubah menjadi gunung yang sekarang kita kenal dengan sebutan Gunung Manglayang. Nah, karena sumbatannya diambil, sekarang surutlah airnya dan tembusan lubang penghubung ini sekarang kita kenal dengan Sanghyang Tikoro. Dan telaganya pun telah surut. Sekarang kita kenal dengan kota Bandung ini. Hasil kemarahan Sang Kuryang sudah menjadikan beberapa tempat-tempat yang masih ada sampai sekarang. Nah, tapi nggak sampai di situ loh. Sang Kuryang yang terus mengejar Dayang Sumbi sampai mau ketangkap tuh Dayang Sumbi ketika Dayang Sumbi sampai di Gunung Putri. Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal supaya bisa diselamatkan dari kejaran Sang Kuryang. Dan Sang Hyang Tunggal pun mengabulkan permohonan dari Dayang Sumbi. Berubahlah Dayang Sumbi menjadi bunga jaksi. Dan Sang Kuryang pun tidak dapat menemukan Dayang Sumbi di mana-mana. Sang Kuryang yang merasa kesal akhirnya memutuskan untuk berkelana. Sampai pada suatu saat, Sang Kuryang menghilang ke alam goib atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ngahyang. Jadi itu adalah kisahnya dari Sang Kuryang, di mana tangkuban perahu tersebut terjadi. Gimana nih menurut kalian? Sebenarnya aku pingin banget sih denger komen dari teman-teman semuanya, khususnya orang Jawa Barat, mengenai informasi yang lebih lengkap tentang seputaran Sang Kuryang ini lagi itu. Bisa sekali komen ya di bawah ini. Dan jelas balik lagi juga ya, ini namanya juga adalah sebuah legenda yang dimana benar-benar cerita ini bisa saja benar-benar terjadi, walaupun pada dasarnya legenda itu benar-benar tidak ada bukti tertulisnya gitu kan. Itu seringkali ada distorsi yang dimana ceritanya itu suka jauh sekali berbeda dengan aslinya gitu kan ya. Balik lagi namanya juga legenda gitu kan ya. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk diklik like-nya dan boleh banget nih komen di kolom komentar untuk ide-ide atau saran-saran video yang akan aku sampaikan berikutnya. Ya, ditunggu banget.